Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqila bi anwa'il 'adatil mukhtalifah wa lidzalika al-'ainul ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Haji Mujtaba Abdus Somad selaku Kepala Pimpinan Madrasah Aliyah Ma'arif Sukoharjo, Dewan Guru beserta para juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Sholawat berbingkai salam, marilah kita haturkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya Putri Nur Syifa selaku perwakilan dari 12 IPS 1 untuk menerangkan sedikit tausiah mengenai peranan santri masa kini untuk Ibu Pertiwi. Berbicara tentang santri, tentu identik dengan pemuda yang belajar di lingkungan pesantren. Hadirin rahimakumullah, pesantren merupakan tempat belajar sekaligus pembangunan karakter, penyampaian narasi nasionalisme, patriotisme, dan juga bela negara. Begitulah kata Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di Indonesia, pesantren sudah berjalan sangat signifikan. Bagaimana tidak, sejarah perkembangan Indonesia pun telah menuliskan dengan tinta emasnya bahwasannya Kiai Haji Hashim Asy'ari telah mengeluarkan fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Fatwa jihad inilah yang kemudian menyebar dari mulut ke mulut, dari masjid ke masjid. Fatwa jihad inilah yang kemudian membakar semangat juang para santri-santri terdahulu, ulama-ulama negeri. Bahkan masyarakat yang tidak pernah berlatih dengan senjata pun terbakar semangatnya untuk ikut berjuang menyelamatkan Ibu Pertiwi. Hal tersebut membuktikan bahwasanya eksistensi dunia santri di kala itu hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, saat ini zaman berjalan begitu cepat. Bagaimana tidak? Dahulu orang bepergian harus jalan kaki, sekarang tinggal hidupkan mesin bisa langsung pergi. Dahulu orang harus bertemu agar bisa berkomunikasi, sekarang tinggal buka WA bisa langsung ngerumpi. Namun sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman-zaman seperti ini masih banyak generasi penerus bangsa yang kaya raya segala punya. Istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya gegana karena terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Na'udzubillah. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulayani pernah berkata dalam syairnya, inna fi yadi syubbani fi amril ummati wa fi adamiha hayyata. Sesungguhnya di tangan mereka lah, di tangan para santri lah urusan umat ini, dan di atas kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah, tentunya pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang santri yang merupakan harapan bangsa dan harapan mertua agar bisa bermanfaat bagi agama dan Ibu Pertiwi? Jawabannya, Syekh Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Absarul Hayati fil Islam telah menjelaskan, telah memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah, yaitu agar kita senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim perempuan dan muslim laki-laki. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita sebagai santri muda untuk senantiasa belajar ilmu pengetahuan umum dengan didasari ilmu pengetahuan agama agar kita bisa
membawa negara kita ini sukses di zaman milenial ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu berbunyi, "Idza qila syudzu fansyudzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Yang artinya Allah akan menaikkan derajat orang-orang di antara kalian, di antara orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman dan berakhlakul karimah agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sebagai santri muda untuk senantiasa belajar ilmu pengetahuan umum dengan didasari ilmu pengetahuan agama, agar kita bisa menjadi santri yang berilmu, beriman dan berakhlakul karimah yang akan membawa bangsa kita maju di zaman milenial ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza qila syudzu fansyudzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Yang artinya Allah akan menaikkan derajat orang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman dan berakhlakul karimah agar kita bisa hidup bahagia di dunia, terlebih nanti kelak di akhirat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah, demikianlah sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kealfaan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.